Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nuri Aulia dengan NIM 125080007. Saya dari kelas 1A, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Muhafizah MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah dan diturunkan selama 13 tahun. Sedangkan surah Madaniyah yaitu ayat atau surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah dan diturunkan selama 10 tahun. Yang kedua, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri Makkiyah. Yang pertama, terdapat ayat sajadah. Yang kedua, terdapat kata kalla. Yang ketiga, awal ayat diawali dengan ya ayyuhan nas yang artinya wahai manusia. Yang keempat, terdapat kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali di dalam surah Al-Baqarah. Yang kelima, terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali di dalam surah Al-Baqarah. Yang keenam, surah yang diawali dengan fawatih suwar. Yang ketujuh, berisikan tentang ketauhidan dan penekanan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Dan yang kedelapan, berisikan tentang tuntunan akhlak yang baik. Ciri-ciri Madaniyah. Yang pertama, di surah Madaniyah awal ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai orang-orang beriman. Yang kedua, ayat berisi tentang rincian hukum-hukum amaliyah dalam masalah ibadah dan muamalah. Yang ketiga, setiap ayat berkenaan dengan sosial kemasyarakatan seperti musyawarah. Yang keempat, penyebutan kaum munafik. Yang kelima, penyebutan tentang ahli kitab. Dan yang keenam, argumentasi kebenaran beragama. Yang ketiga, manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Dengan Makkiyah dan Madaniyah, seorang mufassir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan ayat yang mansukh. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan bermanfaat untuk metode berdakwah di jalan Allah. Yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui perhatian yang begitu besar para ulama dengan sejarah turunnya Al-Quran. Dan yang kelima, dapat diketahui ayat-ayat yang turun terlebih dahulu dengan ayat yang turun belakangan. Yang keempat, metode atau kriteria para ulama untuk menentukan suatu ayat atau surah tersebut Makkiyah dan Madaniyah. Metode pertama secara simai nakli, yaitu menentukan Makkiyah dan Madaniyah yang merujuk pada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat yang hidup dan menyaksikan turunnya wahyu. Metode kedua, secara kias ijtihadi atau kias hasil ijtihad yang didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah yang semua itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama.